Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama aku Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, gak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mr. Sotau. Oke Mister, kali ini Rizky ingin bertanya tentang Mister perihal tentang kebohongan nih Mister. Jadi ada kalanya orang berkata seperti ini Mister, aku gak pengen ngungkapin hal yang sebenarnya karena takut dianya sakit hati, makanya aku bohong. Jadi bohong untuk kebaikan menurut dia nih Mister. Menurut dia ketika dia berbohong maka orang lain tidak akan sakit hati. Itu contohnya Mister. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Mister tentang kebohongan ini Mister? Hampir semua kita berbohong ya. Iya, hampir semua kita berbohong. Padahal ada yang seorang tokoh yang saya ikutin, nabi yang saya ikutin mengatakan kalau kita boleh buat apa aja itu, yang baik atau yang buruk boleh kita buat. Yang penting jangan bohong kan gitu. Karena yang berbohong itu bukan umatnya katanya. Jadi sekarang saya sendiri agak malu kalau bilang dia umat. Kalau bilang saya itu umatnya, kenapa? Karena saya sering bohong gitu. Jadi bohong itu sebenarnya kalau yang saya tahu ya itu hanya tiga hal yang kita boleh berbohong. Yang pertama itu di peperangan. Kalau kita jujur mati konyol kan. Oke. Berarti kita boleh bohong pertama di peperangan Mister. Iya, peperangan. Saat berperang itu kan bohong itu bisa dibilang mungkin kita bilang strategi ya. Strategi itu lebih kepada bohong kan, membohongi artinya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kemudian saat untuk menyelamatkan nyawa orang gitu, case-case yang kita memang harus kalau kita jujur dia bisa mati mungkin ya, bisa dibunuh bisa dibunuh atau apa, itu boleh. Itu boleh, oke. Kemudian yang ketiga, kalau bagi orang yang udah menikah itu masakan istrinya nggak enak gitu, dia boleh berbohong. Oke. Itu ya mungkin karena yang pertama istrinya udah berusaha, karena nggak mungkin ya dia bikin yang nggak enak. Iya benar. Cuma kebetulan aja mungkin rasanya tidak enak, nggak pas, gitu kan. Kurang garam mungkin sudah. Dan kalau kita jujur pun kita masalah malamnya kan gitu. Oke. Jadi artinya selain dari tiga itu nggak boleh berbohong. Apapun Mister, dengan alasan apapun. Alasan apapun. Karena kalau ada yang bilang kan saya berbohong untuk kebaikan. Dari mana dia tahu habis dia berbohong itu baik? Ya, itu mungkin hanya dari sudut pandang dia. Itu sudut pandang dia. Bisa jadi itu lebih fatal lagi. Iya benar. Yang jadi masalah itu bohong itu nggak bisa sekali. Itu masalah. Itu akan terus ketutupi dengan bohong-bohong yang lain. Kita akan melakukan kebohongan lainnya untuk menutupi yang pertama. Benar. Dan tutup akan selesai gali lubang kita jujur. Jadi baru selesai masalahnya. Jadi pernyataan yang paling menyesatkan kalau menurut saya ya, yaitu berbohong untuk kebaikan. Itu pernyataan yang paling menyesatkan. Itu yang paling fatal Mister. Kenapa? Karena itulah orang berbohong kan. Mengikuti acuan tadi Mister. Untuk kebaikan. Dari mana dia tahu itu baik? Itu hanya baik untuk dia. Itu kan baik untuk dia. Iya benar. Kan nggak tahu dari mana dia tahu setelah dia bohong itu baik ujungnya. Dari mana dia tahu? Benar. Memang dia Tuhan apa? Kan gitu dia. Bisa. Jadi tetapi ada case-case kadang-kadang untuk menyakiti apa-apa ya cari akal. Misalnya case seperti yang terjadi orang tokoh ya, nabi yang saya ikutin itu, ketika ada yang bertanya sama dia kemana larinya, ada yang bilang dia berbohong. Dia nggak berbohong. Karena ketika orang bertanya, dia berpindah tempat. Oh iya benar Ustaz. Dia berpindah tempat dan dia mengatakan di saat saya duduk di sini, saya nggak lihat. Benar. Yang nanyanya aja bego. Gitu. Karena beliau melihatnya ketika beliau duduk di sebelahnya. Benar. Jadi itu cara mengakali untuk tidak menyakiti dan juga untuk tidak berbohong orang dan untuk tidak berbohong. Jadi nggak ada istilah berbohong untuk kebaikan, itu nggak ada. Dan dia memang mendapatkan gelar itu kan Al-Amin. Jadi kalau itu dia nggak bohong, berarti gelar itu runtuh, nggak ada lagi. Artinya dia nggak pernah bohong. Saya marah kalau bilang dia berbohong, karena dia memang tidak pernah bohong. Jadi dia berpindah tempat, sehingga dia menyebutkan
ketika saya duduk di sini, saya nggak lihat, benar kan? Benar. Nah, yang nanyanya bego itu. Seharusnya yang nanyanya lebih pintar itu. Waktu duduk di sana gimana? Itu pasti. Oh iya. Gitu. Kan begitu. Benar. Jadi itu mengakali ya, jangan sampai berbohong. Karena kalau kita analisa lagi, kenapa orang berbohong? Sebenarnya orang berbohong itu ya karena dia nggak sanggup bertanggung jawab. Dia takut akan risiko misalnya. Iya, you mau mencuri-curi aja, nggak apa-apa. Tapi kalau tanya polisi jujur, dia saya mencuri, artinya you harus masuk penjara, kan begitu. Mungkin juga dia Mister. Kan begitu. Jadi kenapa dia bohong? Karena dia nggak sanggup bertanggung jawab terhadap perbuatannya, nggak sanggup masuk penjara. Ya kalau nggak sanggup, jangan bohong, jangan mencuri. Dia sanggup dengan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak sanggup dengan risikonya misalnya. Enggak, artinya dia tidak sanggup bertanggung jawab terhadap perbuatannya. You mau buat jahat, buat aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya, you harus akui. Itu baru namanya gentle. Sulit sepertinya Mister. Artinya Anda nggak sanggup. Kenapa Anda bohong? Karena nggak sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang Anda lakukan itu salah, gitu. Jadi kalau Anda nggak sanggup bertanggung jawab, ya jangan buat loh. Jangan buat dong, kan gitu. Itu dikit lah. Itu kuncinya sebenarnya Mister. Itu sebenarnya. Oke. Bohong, mau nyontek ya nyontek aja. Tapi kalau ketahuan gue bilang benar saya nyontek gitu. Artinya siap nilai E gitu. Oke. Gentle, itu dia. Itu artinya saya nggak setuju kalau bohong. Demi Ada kebaikan. kata bohong untuk kebaikan. Itu pernyataan paling sesat loh. Pernyataan fatal, paling sesat di dunia tuh kalau menurut saya. Karena itulah orang berbohong. Karena pernyataan itu. Oke, Mister. Ya mungkin kebohongan tadi apa ya? Kebohongan itu didasari oleh pacuan tadi, Mister. Pacuan yang kata orang ya kebohongan demi kebaikan. Padahal itu hanya dari sudut pandang dia, kebaikan yang menurut dia benar. Padahal fatal bagi orang lain. Seperti dia mencuri. Ketika dia bilang dia tidak mencuri, ya sebenarnya baik untuk dia sendiri, tapi tidak baik untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak Mister. Jadi 3 tadi Mister ya, yang boleh untuk berbohong. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya kalau memang kalian suka dengan konten-kontennya. Dan kalaupun salah apa yang dikatain oleh Mister Sotau tadi, ya nama juga Mister Sotau. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Masih di Mister Sotau. Terima kasih.